Malam berganti pagi. Matahari yang tadinya malu-malu kini menampakkan wajahnya di balik awan. Begitu cerah. Pagi itu Melati sudah bersiap-siap ke perusahaan Telegroup karena hari ini ada rapat penting yang harus dihadiri. Kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan besar. Mobil yang dikemudikan oleh Jonathan sudah terparkir di halaman rumah mereka. Sebelum berangkat, Melati terlebih dulu masuk ke kamar Gio untuk memastikan keadaan anaknya tersebut. Melati mengetuk pintu terlebih dulu sebelum dia masuk. Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Suara Geo dari dalam sana. Dari arah pintu, Melati melangkah mendekati Geo yang sedang duduk di atas pembaringan. Tubuhnya disandarkan di punggung tempat tidur dengan kedua kaki diluruskan ke depan. Pagi sayang, sapa Melati lalu mengelus kepala Geo. Pagi bu, tumben sekali sepagi ini ibu sudah rapi. Ibu mau ke Telegroup sayang, karena hari ini ada rapat penting yang harus ibu hadiri. Melati menyelimuti kaki Geo. Boleh Geo minta sesuatu kepada ibu? Tentu boleh dong sayang. Selagi ibu bisa, ibu pasti penuhi. Lama Geo terdiam, kemudian menarik napas dalam-dalam. Boleh tidak? Ibu tidak lagi mengurus perusahaan itu. Sejak ibu aktif di perusahaan Telegroup, keluarga kita terasa dihantui oleh keluarga mereka. Geo sedikit memelas. Melati yang kini menarik nafas. Boleh sayang, tetapi ibu pastikan terlebih dulu perusahaan Telegroup sudah berada pada tangan yang tepat. Nenek Talia memberikan saham terbesarnya untuk ibu karena nenek percaya ibu bisa menjaga amanahnya. Apa Geo mau kalau ibu ingkar janji pada beliau? Ucap lembut Melati pada Geo. Geo percaya pada ibu, tapi ibu harus janji. Setelah perusahaan itu berada pada tangan yang tepat, ibu harus berhenti mengurus perusahaan itu lagi. Dan kita bertiga, ibu, nenek dan Geo kembali pada kehidupan kita seperti dulu. Geo janji akan mencari uang yang banyak untuk mencukupi kebutuhan ibu dan nenek. Itu janji Geo pada ibu. Geo memeluk ibunya. Terima kasih sayang, ibu benar-benar bangga padamu. Melati mencium kening Geo. Melati dan Jonathan sudah berada di dalam mobil. Lagu Tanah Ogi Wanuaku dari Tanah Bugis mendayu indah mengiringi perjalanan mereka. Melati memandang keluar jendela. Permohonan Geo masih saja terngiang di telinganya. Betul kata Geo, aku harus melepaskan Telegroup saat perusahaan itu sudah berada pada orang yang tepat. Pertanyaannya, siapa orang yang tepat itu? Apa saja orangnya? Sementara itu, Jonathan yang mengemudikan kendaraannya sesekali memandang Melati dari arah kaca spion. Nyonya Melati pasti sangat tertekan saat ini. Beban yang dia tanggung sangatlah berat. Mengurus perusahaan sebesar Telegroup tidak semudah membalikan telapak tangan. Ditambah lagi mengurus tuan muda Geo pasti membuat Nyonya Melati bertambah pusing. Kini mobil mereka sudah memasuki halaman Telegroup. Melati dan Jonathan melangkah masuk ke dalam gedung. Pagi Nyonya, pagi Sekretaris Jo. Sapa seorang karyawan yang bertugas pagi itu. Pagi, balas Melati sambil memberi senyum termanisnya. Dan halnya dengan Jonathan, manusia es itu hanya mengangkat satu tangannya. Melihat kelakuan Jonathan seperti itu, Melati menepuk pundaknya, membuat Jonathan kaget, bukan kepalang. Ada apa Nyonya? Paman ini sudah berumur, masih juga harus diajar. Kalau orang memberi salam itu harus dia pakai mulut, bukan pakai tangan. Masa kalah sama Geo? Jonathan hanya menggaruki kepalanya, yang sama sekali tidak gatal. Melati dan Jonathan masuk ke ruang rapat. Belum ada satupun orang dalam ruangan itu. Maklum, ini masih menunjukkan pukul 7.30, sedangkan rapat diadakan pukul 8.00. Melati membuka semua berkas rapat hari ini dan mempelajari ulang.
Sesekali, dia bertanya pada Jonathan tentang apa yang belum dia pahami. Saya tidak bisa memimpin rapat kali ini, karena di kantor cabang ada juga yang mengadakan rapat penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Otomatis, Melatilah yang harus turun tangan sekaligus belajar tentang seluk-beluk perusahaan. Para pemegang proyek dan juga pemegang saham satu persatu sudah berdatangan dan masuk ke ruang rapat. Tapi CEO dari perusahaan Aeron Group belum juga menampakkan diri. Perusahaan Aeron Group adalah suatu perusahaan besar yang bergerak di bidang tata kota dan kontraktor. Perusahaan Aeron Group banyak memenangkan tender besar di negeri ini, dan baru kali ini Aeron Group melakukan kerjasama dengan Thalia Group sebagai vendor mereka. Cukup lama Melati dan para pemegang saham menunggu CEO dari Aeron Group, tetapi belum ada tanda-tanda dari perwakilan perusahaan itu muncul. Setelah menunggu 20 menit lamanya, para pemegang saham mulai gelisah. Riuh suara mereka sudah terdengar dalam ruangan rapat. Nyonya Melati, apa perusahaan Aeron Group serius ingin mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan kita? Atau jangan-jangan mereka hanya ingin bermain-main dengan perusahaan kita ini? Buktinya, tidak satupun perwakilan mereka menampakkan batang hidungnya kemari. Sabar Pak Indra, kita sebagai vendor memang butuh kesabaran ekstra untuk menghadapi pemenang tender, dan juga ini pertama kalinya perusahaan mereka mengadakan kerjasama dengan perusahaan kita. Jadi, aku harap Pak Hendra dan kawan-kawan yang lain bisa memaklumi. Pak Hendra hanya mengangguk ringan, diikuti yang lain. Tidak lama kemudian, dua pria bertubuh subur muncul dari arah pintu masuk. Melati berdiri dan memberi hormat menyambut kedatangan mereka. Selamat pagi Tuan, dan terima kasih atas kesediaannya datang ke perusahaan Thalia Group. Melati memberi penghormatan dengan menundukkan kepala. Pria itu sama sekali tidak membalas sambutan Melati. Dia malah duduk setelah pria yang bersamanya menarik dan mempersilakannya. Aeron, nama pria bertubuh sejahtera itu. Dia adalah seorang CEO sekaligus pemilik perusahaan Aeron Group. Kalau ditaksir umurnya kisaran 50 tahun. Dari gaya sampai gestur tubuhnya, sepertinya Aeron ini orangnya sombong dan tidak bisa menghargai waktu. Sombong sekali orang ini. Apa karena dia pemegang tender, jadi dia seenaknya membuat kami menunggu? Ucap Jonathan dalam hati. Karena merasa rapatnya hari ini semuanya sudah siap, maka sekretaris Jonathan di depan dan mencoba membuka rapat. Selamat pagi Tuan dan Nyonya sekalian. Pagi ini rapat pembahasan kerjasama antara Thalia Group sebagai vendor dan Aeron Group sebagai pemenang tender segera kami buka. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Nyonya Melati memberi sepatah dua kata untuk membuka rapat hari ini. Bismillah. Terima kasih banyak Pak Manjo. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan Aeron Group pada perusahaan Thalia Group sebagai vendor. Semoga kedepannya kerjasama ini terus berlanjut dan hubungan antara dua perusahaan semakin terjalin. Bagaimana menurut Tuan Aeron selaku pemegang tender? Hening. Tidak lama kemudian Aeron memperbaiki posisi duduknya. Aku tidak mau buang-buang waktu untuk rapat yang kurang menguntungkan bagi perusahaanku. Tuduh poin saja. Semua bahan yang kami pasok dari perusahaan Thalia Group menurut aku terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada di kota ini. Aeron dengan nada ketus. Melati dan yang lain seketika melotot ke arah Aeron. Maaf sebelumnya Tuan. Menurut kami, bahan baku dari perusahaan kami ini sudah memenuhi standar harga karena dilihat dari mutu dan kualitas bahan baku kami lebih unggul dari perusahaan lain yang ada di kota ini. Melati mencoba untuk tenang menghadapi Aeron. Aku akui, memang kualitas barang baku kalian bagus dan bisa diacungi jempol. Tetapi coba lihat perbandingan harga kalian dengan perusahaan lain. Selisihnya beda jauh, membuat perusahaan kami tidak mendapatkan untung yang banyak. Aeron tidak mau kalah.
Maaf Tuan Neron, untuk apa untung banyak kalau proyek yang Anda menangkan tidak sesuai standar? 1-2 tahun sudah hancur. Kalau Tuan menggunakan bahan baku dari perusahaan kami, maka proyek-proyek yang Anda menangkan kami bisa jamin ketahanannya sampai puluhan tahun. Kami akui bahwa harga kami dengan perusahaan lain memang beda, tapi itu hanya sedikit saja karena kualitas bahan baku kami tidak bisa diragukan. Aku tidak peduli, mau cepat hancur atau tidak, itu urusan nanti, asal perusahaanku bisa meraup keuntungan besar.